Fungsi keris ini tidak tergantikan ya. Ya ini mungkin disebabkan karena memang ada beberapa anggapan yang kurang tepat atau keliru tentang keris ini ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang selama ini dianggap kurang bagus ya, atau keris jelek ya. Padahal sebenarnya fungsi keris ini tidak tergantikan ya. Ya, ini mungkin disebabkan karena memang ada beberapa anggapan yang kurang tepat atau keliru tentang keris ini ya. Nah, teman-teman mungkin bisa nebak ya. Jadi yang akan kita bahas adalah keris putut sajen ya. Jadi yang memiliki ciri jadi handle-nya itu menyatu dengan bilah dan biasanya diukir manusia ya. Sebenarnya ada beberapa fakta menarik ya yang mungkin belum diketahui teman-teman. Makanya masih banyak yang menganggap ini adalah keris yang jelek ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini adalah salah satu putut sajen ya yang berukuran kecil atau yang sederhana ya. Nah, ini tak buka langsung ya. Nah, ini bentuknya mungkin seperti ini ya, cuma seperti ini. Mungkin lihat keris kok seperti itu gitu loh. Nah, bisa dibilang ini salah satu yang paling sederhana ya. Dan banyak anggapan bahwa keris putut sajen itu dibuat sederhana atau wis ya ala kadarnya, dan materi bahannya pun bukan materi bahan yang bagus. Itu anggapan yang pertama kayak gitu ya. Dan yang kedua, konon keris sajen itu dibuat untuk dibuang atau ditinggalkan. Jadi setelah acara atau ritual tertentu itu ditinggal, misalnya upacara di ladang gitu, nanti ditinggal di situ. Makanya kadang-kadang ditemukan di ladang. Apakah benar seperti itu ya? Nanti ayo kita bahas ya. Nah, untuk yang pertama, jadi untuk keris putut sajen sendiri, anggapannya bahwa ini dibuat ala kadarnya, ini mungkin terlihat ala kadarnya ya. Tapi kalau lihat tempaannya, ini nggak dibuat ala kadarnya ya, benar-benar dibuat dengan proses tempa lipat yang cukup bagus ya, dan materi bahannya pun juga bagus ya. Karena walaupun ini sederhana, terlihat sederhana, ini usianya sudah ratusan tahun ya, dan masih berbentuk seperti ini ya. Nanti saya tunjukkan detailnya ya. Jadi teman-teman akan lihat materinya dan lipatannya ya. Dan kalau bilang ini dibuat sederhana, mungkin kebetulan ini pas sederhana. Tapi kalau teman-teman ke pameran, ke teman-teman yang suka ngoleksi keris, terutama yang punya putut sajen, ternyata putut sajen itu selain dibuat sederhana, itu ada yang bisa dibuat sangat bagus sekali, sangat detail ya. Jadi kayak ornamen pututnya atau ukiran orangnya itu dibuat dengan sangat-sangat detail. Saya pernah melihat beberapa ya, jadi milik kolektor-kolektor besar ya. Putut sajennya sangat bagus-bagus dan materinya pun bukan materi yang sederhana, jauh lebih bagus dari ini gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi selain dibuat dengan tempaan seperti keris-keris pada umumnya, itu ada juga yang dibuat dengan sangat detail ya, dan itu tidak mungkin ditinggalkan karena sangat bagus materi. Kadang-kadang materi pamornya pun juga bagus ya. Nah, kalau ini salah satunya, ini sederhana ya. Kalau ini memang perkiraan sebelum era Majapahit. Bahkan ini salah satu bentuk atau putut sajen ini adalah salah satu jenis keris yang cukup tua juga, karena ada yang ditemukan di stupannya dan di Borobudur juga ya. Nah, yang kedua, apakah ini ditinggalkan? Ya mungkin saja, karena memang ada beberapa yang ditemukan di ladang, di hutan gitu ya. Tapi itu nggak banyak ya, karena kebanyakan yang di kolektor-kolektor itu kebanyakan justru itu barang rawatan. Sama seperti ini juga barang rawatan. Di pemilik sebelumnya pun dia bukan nemu di ladang bukas ya, karena memang ini rawatan, bahan apa, pusaka rawatan ibaratnya ya. Makanya ini terlihat masih sangat utuh walaupun usianya sudah sangat sepuh ya. Dan sekali lagi itu tidak hanya ditinggal, kalaupun ada tinggal mungkin memang ada ditinggal, tapi kemungkinan besar kalau yang sampai terutamanya dirawat di rumah itu nggak ditinggal ya. Kan ini memang perlengkapan untuk upacara atau ritual ya, seperti tolak bala, bersih desa, dan upacara lainnya ya. Dan yang memegang itu biasanya sih pemimpin upacara atau pemuka spiritual di sebuah daerah ya. Jadi biasanya semakin luas lingkup upacaranya, itu biasanya putut sajen yang dibawanya juga kualitasnya lebih bagus ya. Jadi putut sajen untuk upacara tingkat desa sama yang tingkat misalnya kadipaten atau yang lebih tinggi nagari itu pasti beda-beda kayak gitu ya. Nah, untuk yang sederhana ini saja ya, ini yang sederhana ya. Ini akan kita lihat
detail bilahnya. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Ini tempaannya memang dibuat asal-asalan, apakah memang ditempa dengan serius kayak gitu ya. Nah, untuk lebih tepatnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah warongko dari keris Putut Sajen ini ya. Ini warongkonya sederhana ya, tapi iras ya ini ya. Dan kayunya juga kayu lama ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya ya. Nah, ini walaupun dibuat sederhana, tapi kalau teman-teman lihat itu tempaannya cukup bagus ya itu ya. Itu alur kayak bekas tempaannya, garis-garisnya itu terlihat cukup bagus juga, halus ya. Dan materinya juga bukan materi yang istilahnya yang kayak kering-kering banget, keropos gitu, enggak ya. Jadi ini memang cukup bagus, dan walaupun ini usianya sudah lama ratusan tahun, tapi bentuknya ini masih terlihat cukup jelas ya. Nah, ini adalah bagian deder atau handle-nya yang berbentuk manusia atau putut ya, dan ini adalah bilahnya ya. Nah, jadi bisa terlihat ya, di sini walaupun sederhana tapi tetap ditempa dengan cukup serius sepertinya ini ya. Nah, ini adalah contoh lain putut sajen ya, mungkin yang sederhana juga ya. Kalau yang ini dibuat cukup detail ya ini, bahkan rambut-rambut jenggot, terus tulang-tulangnya terlihat jelas. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Yen wus ilang sumelanging kalbu, amung kandel kumandel ngandel ing takdir, trimo lilo ambek sadu. Kalau sudah hilang khawatirnya kalbu, hanya tebal sangat percaya kepada takdir, menerima apa adanya, ikhlas berwatak baik.